Belum sampai 10 bulan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan atau akrab disapa Noel, terciduk operasi tangkap tangan KPK Kamis 21 Agustus 2025. Sebenarnya apa yang disasar KPK dengan penangkapan ini? Lalu bagaimana rekam jejak politik Noel yang katanya mengaku aktivis 98 dan terkenal sebagai kutu loncat? Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto Kamis 21 Agustus menyebut Noel ditangkap bersama 10 orang lainnya. Sejumlah uang, puluhan mobil, dan sepeda motor mewah disita bersamaan dengan OTT itu. Fitroh juga menyebut penangkapan ini terkait pemerasan dalam layanan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Mantan penyidik senior KPK Praswat Nugraha mengungkapkan praktik pemerasan dan pungutan liar dalam pengurusan perizinan merupakan penyakit akut yang merusak iklim usaha dan membebani dunia industri. Modusnya seringkali berkedok biaya percepatan atau biaya konsultasi yang dipaksakan. Menurut Praswat, hal yang membuat kasus ini sangat memprihatinkan adalah keterlibatan pejabat di level puncak. Sekarang kita bahas sosok Immanuel Ebenezer. Noel kelahiran Riau pada 22 Juli 1975. Ia mengaku sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Pengakuan ini salah satunya disampaikan Ebenezer seusai dipanggil Prabowo Subianto 15 Oktober 2024. Kala itu Ebenezer mengatakan sebagai aktivis 98, ia punya tanggung jawab moral dan politik untuk memenuhi panggilan Prabowo. Ia juga ingin pemerintahan Prabowo tidak rusak oleh para koruptor. Sebagai aktivis 98, jalan Ebenezer tidak selalu mulus. Sebelum masuk ke lingkaran kekuasaan, ia pernah menjadi pengemudi ojek daring pada 2016 karena desakan ekonomi. Nah, namanya baru dikenal luas oleh publik menjelang Pilpres 2019. Kala itu ia memimpin kelompok sukarelawan pendukung pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin bernama Jokowi Mania atau Joman. Dengan gaya yang lugas, bahkan terkadang konfrontatif, Noel tampil menjadi loyalis Jokowi. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya tepatnya pada 12 Juni 2021, Noel diangkat menjadi komisaris utama PT Mega Eltra, anak usaha BUMN di bawah PT Pupuk Indonesia. Namun Noel diberhentikan sebelum genap setahun menjabat. Sejumlah kalangan menduga keputusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Noel terkait dengan kesaksiannya dalam sidang kasus terorisme. Pada Februari 2022 ia menjadi saksi yang meringankan Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, dalam sidang kasus terorisme. Noel berdalih, tindakannya didasari persahabatan dan keyakinan bahwa Munarman adalah seorang aktivis yang dikriminalisasi, bukan teroris. Noel lantas merespons pencopotannya dengan membangun narasi sebagai korban persekusi politik. Ia mengklaim kesaksiannya dijadikan celah untuk menyingkirkannya. Pencopotan sebagai komisaris utama sebuah perusahaan negara tidak menyurutkan langkahnya di dunia politik. Menjelang Pilpres 2024, ia loncat ke kubu Ganjar Pranowo dengan membentuk kelompok sukarelawan GP Mania. Namun aliansi itu dibubarkan pada Februari 2023 yang diduga akibat adanya friksi dengan PDIP. Noel lantas loncat lagi. Ia berpindah gerbong dengan memberikan dukungan kepada Prabowo yang merupakan lawan politik Ganjar. Ia pun membentuk kelompok sukarelawan Prabowo Mania 08 dan aktif mengkampanyekan pasangan Prabowo Subianto, Gibran, Rakabuming Raka. Bukan hanya itu, Noel juga bergabung ke Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo. Ia bahkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Utara. Namun ia gagal melaju ke parlemen karena kalah suara. Tidak berhasil duduk di kursi DPR, Noel ditarik masuk ke Kabinet Merah Putih sebagai wamenakar. Disinilah ia terciduk KPK. Sahabat Kompas, apakah loncatan Noel berakhir di KPK? Atau Noel bisa diselamatkan lagi?